Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi hadana siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan penuh tanggung jawab dan kesyukuran yang cerdas. Bersyukur berarti ada peningkatan dari sebelum untuk menjadi lebih baik. Meskipun peningkatan untuk menuju lebih baik kadangkala penuh rintangan, penuh gangguan, dan penuh hal-hal yang kadangkala tidak kita hendaki. Itu semuanya harus dilengkapi dengan kesabaran. Kesabaran yang tertinggi adalah agar kita berdiam diri tidak berkata meskipun di dalam hati kita penuh kucuran air mata. Itu adalah kesabaran yang tertinggi. Dan itulah merupakan suatu derap kehidupan yang harus dan pasti kita lalui, yang semuanya itu tentu dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya untuk menuju ketakwaan yang tertinggi. Karena ketakwaan tidak lain terbangun dari adanya iman sebagai pondasi, lalu Islam sebagai bangunan kehidupan, lalu koreksi menuju ihsan, dan akhirnya takwalah yang akan kita terima di akhir hayat nanti. Itu semuanya harus selalu kita usahakan. Manusia di dalam rangka menuju ketakwaan itu semenjak awal, sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk yang namanya manusia, Allah telah mengkomunikasikan zatnya dengan ruh manusia itu sendiri. Maka perjanjian di saat itu antara Allah dengan ruh, itulah yang harus kita benar-benar pegang menjadi dasar untuk kita berbuat keseharian kita. Dan jikalau kita lupa harus ingat tentang itu. Maka ada sebuah ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hal itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumul qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Yang maknanya secara singkat adalah sebelum Allah menciptakan manusia itu telah komunikasi dengan ruh. Ruh kemudian tanya, alastu birabbikum, bukankah aku Allah yang menciptakan kalian semuanya? Lalu ruh itu sendiri menjawab, qalu, mereka mengatakan, benar, engkau adalah Rabbku. Jadi perjanjian persaksian ini sebelum terciptanya manusia. Mengapa Allah berbuat seperti itu kepada makhluk yang namanya manusia? Karena memang makhluk itu banyak
dari berbagai jenis, tapi jenis manusia itulah yang diminta pertanggungjawaban, tentu dengan jin, karena antara jin dan manusia itu adalah berseberangan, meskipun manusia lebih muda daripada jin. Akan tetapi dari awal jin tidak dimintai perjanjian seperti manusia itu tadi. Hanya jin mendapatkan perintah dari Allah untuk bersujud kepada Adam, akan tetapi mereka menolaknya, maka akhirnya mereka berubah menjadi makhluk yang terkutuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia diberi kelonggaran dan diberikan persaksian. Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, aku berjanji. Mengapa ini terjadi? Supaya nanti di persidangan akhir yaumul qiyamah mereka tidak akan kecewa dan tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Jadi sekali lagi, manfaat perjanjian antara manusia dengan Allah, dengan zat Allah ketika itu adalah supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia ketika terjadi persaksian, perjanjian ataupun persidangan di akhir masa yaumul qiyamah. Maka mereka yang ada adalah merasakan kecewa. Dan tidak mungkin dia ditanya oleh hakim, kemudian dia mengatakan yang tidak sebenarnya. Kalau saat ini tentu sedang ramai perjanjian dan persaksian dan kehakiman yang ada di Indonesia tentunya. Kejadian yang sudah kita hadapi bersama. Tapi perjanjian nanti, kehakiman nanti tidak ada akan saling mengingkari. Dari hakim, dari penuntut, dan dari penasehat, dan bahkan yang dihukum itu sendiri semuanya tidak mampu mengatakan tidak dari apa yang mereka perbuat. Kalau kehakiman di Indonesia, di negara, di dunia masih bisa mengatakan tidak. Dan bisa juga bebas dari hukuman. Dan bisa juga yang mungkin salah kehakimannya, bisa jadi karena manusia. Maka inilah persaksian ini disampaikan kepada manusia supaya di akhir zaman tidak ada yang kecewa. Maka di berbagai ayat Al-Quran sering diingatkan kita. Dalam surat yang mengatakan wal amru yauma idzil lillah. Saat itu segala urusan itu adalah kembali kepada Allah. Dalam surat Al-Infitar. Bahkan kita diingatkan juga bahwa perbuatan kita ke setiap hari kita ini tercatat oleh CCTV. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Ini CCTV-nya Allah. Kalau kita di bumi CCTV kadangkala juga rusak. Kadangkala mungkin juga bisa dihapus dan lain sebagainya. Tapi CCTV Allah tidak mungkin terhapus. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. CCTV-nya juga mencetak, merekam apa yang sebenarnya. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mengetahui apapun yang mereka perbuat. Inilah kita di dalam menjalankan hidup, maka diperlukan suatu keyakinan dan diperlukan suatu kesadaran untuk beragama. Mengapa itu? Karena manusia dari awal mula, bahkan mungkin dari masa-masa yang sangat lampau, bagaimanapun manusia belum beragama, itu pun dia mencari keyakinan. Salah satu contoh, ketika masa dulu, animisme, dinamisme, orang hidup di hutan, dia sudah punya otak dan pikiran, maka dia mencari juga sisi keselamatan. Dia mencari sisi kekuatan yang lain untuk membantu dirinya. Jadi manusia pada hakikatnya sebetulnya itu merasa lemah. Karena bagaimanapun dia berada, ternyata dia mencari perlindungan. Contoh orang animisme, dinamisme. Mereka yang lihat di sekitarnya adalah gunung. Maka dia percaya kepada gunung untuk bisa melindungi dia. Dia melihat sekitarnya ada pohon besar. Maka dia percaya bahwa pohon besar bisa melindunginya.
Dia melihat di depannya ada lautan yang begitu luas. Dia juga percaya bahwa di lautan itu ada suatu kekuatan yang kiranya bisa melindungi dia. Itu di masa-masa paling awal. Artinya apa? Bahwa manusia itu mempunyai kecenderungan untuk beriman dan untuk beragama. Maka oleh karena itu Allah begitu memberikan suatu kewajiban kepada manusia, kemudian menurunkan apa yang disebut agama. Maka oleh karena itu siapapun beragama dipersilahkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Karena memang la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kalau kita umat Islam, kita yakin bahwa tidak ada pemaksaan di dalam agama, tapi karena kita umat Islam berkeyakinan atas agamanya sendiri. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah jelas bagi kita umat Islam bahwa yang kita percayai, yang kita imani ada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti umat lain, agama lain tidak boleh mempercayai sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tetap diberikan kesempatan. Maka Islam mengatakan lakum dinukum waliyadin. Silahkan kalian selain agama Islam, mereka beragama yang lain dipersilahkan untuk mempercayai keyakinan yang dimilikinya. Inilah yang harus kita percayai, bahwa seluruh umat manusia, terutama di Indonesia, pasti beriman, imannya sesuai dengan agamanya masing-masing. Maka jangan sampai mengatakan yang lain itu, entah itu salah, entah itu kafir, entah itu musyrik, entah itu apa, tidak perlu. Kita perlu harus mengatakan pada dirinya kita sendiri sesuai dengan keyakinannya, agamanya masing-masing. Kalau agama Islam itu jelas di dalam suatu istilah kita, ad-dinu huwa ma syara'ahullah. Agama itu untuk kita orang Islam adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Kata syariah itu sebetulnya adalah jalan. Jadi agama itu merupakan suatu jalan yang harus kita lalui. Karena kalau jalan itu dibangun tidak dilalui, untuk apa? Jalan dibangun, tol dibangun begitu hebat dan begitu mahalnya, tapi nggak ada yang lewat, lah untuk apa? Maka oleh karena itu, agama itu juga syariah. Syariah itu pada hakikatnya adalah jalan. Maka syari'un itu jalan. Oleh karena itu, marilah kita melalui jalan yang sudah kita yakini, yakni jalan kita adalah jalan agama Islamiyah. Hal ini harus kita yakini betul, mancap ke dalam rung sukma kita untuk tidak tergoyahkan dengan keyakinan apapun. Di sisi lain kita kokoh sekali untuk mempertahankan keyakinan kita, dan di sisi lain kita membolehkan orang lain untuk beragama berbeda dengan kita. Kita kenal sekali Joachim Roth, seorang Jerman ahli perbandingan agama. Dia mengatakan, agreement in disagreement. Kita sepakat, bersama-sama kita mengakui sepakat atas ketidaksepakatan. Jadi kita sepakat untuk menerima ketidaksepakatan, ketidaksamaan. Jadi antara satu agama dengan agama yang lain, mereka sepakat untuk kita sepakat dari ketidaksepakatan. Itulah syariah. Karena dipaksa menjadi satu tentu tidak mungkin. Karena apa? Karena kondisi sosial masyarakat dan itu semuanya berbeda. Maka oleh karena itu Allah begitu leluasnya, lakum dinukum waliyadin. Silahkan kalian untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan kita di Indonesia ini benar-benar terlindungi melalui ketuhanan yang Maha Esa. Silahkan Anda melakukan dan kepercayaan sesuai dengan agamanya masing-masing untuk diyakini dan dipegang sekuat tenaga. Maka saya pernah mengatakan di hadapan para jamaah yang berbeda-beda agamanya dalam forum komunikasi antar umat beragama. Saya mengatakan bahwa kita bersama di forum komunikasi antar umat beragama adalah untuk meningkatkan kepercayaan akidah kita masing-masing. Yang dari Islam supaya akidahnya semakin kuat keislamannya.
Yang dari Kristen juga kuat akidah kekristenannya. Yang Hindu, Buddha, dan lain sebagainya supaya lebih mantap di dalam mereka memeluk agamanya masing-masing. Itu saya katakan seperti itu. Dan jangan sampai quote and quote saling mencampur adukkan antara satu dengan yang lain. Dan tidak akan terima satu dengan yang lain jikalau dicampur adukkan. Bersama berakidah, bersama beribadah, bersama berbuat, itu yes bersama. Tapi bukan untuk mencampurkan akidah yang satu dengan yang lain, dengan amaliyah satu dengan amaliyah yang lain. Jadi kalau kita berkomunikasi antar satu agama dengan agama yang lain melalui forum komunikasi antar umat beragama, itu saling menghormati dan saling meyakinkan dirinya bahwa apa yang kita lakukan tidak lain adalah untuk memperkokoh akidah dan iman sesuai dengan agamanya masing-masing. Maka oleh karena itu saya juga berkeinginan untuk para ahli jangan sampai kemudian mengatakan bahwa semua agama sama. Tentu tidak. Tentu tidak. Karena apa? Kalau sama tentunya satu agama. Karena agama itu banyak maka tidak sama. Dan masing-masing yang beragama sesuai dengan agamanya tentu tidak rela juga. Akan tetapi yang kita harus yakini bahwa kita yakin bahwa yang kita peluk adalah benar. Maka dalam Al-Quran dikatakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang Yahudi, Nasrani, bahkan agama selain agama Yahudi, Nasrani dan Islam, bagi kita orang Islam adalah man amana billah, beriman kepada Allah. Bagi agama lain, amanah kepada siapa sesuai dengan akidah masing-masing. Tidak bisa dipaksa untuk satu, karena memang manusia itu berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sudah jelas sekali menciptakan manusia bersuku, berbangsa, berkulit yang berbeda-beda untuk apa? Lita'arofu. Lita'arofu berarti saling mengenal, mutual interaction, saling berkomunikasi, dan saling tolong-menolong. Itu yang harus kita lakukan. Jadi tolong-menolong sesama umat manusia itu mutlak. Tidak mungkin tidak. Karena keberhasilan seseorang pasti karena ada orang lain. Keberhasilan seseorang pasti ada bantuan yang lain. Kalau tidak, tentu tidak akan berhasil orang hidup itu sendiri. Maka oleh karena itu sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita di dalam Indonesia harus bersyukur bahwa kita hidup dalam negara yang dasarnya jelas-jelas sekali adalah Pancasila, dan kita menghormati antar seluruh agama yang berbeda-beda, akan tetapi kita saling meyakini agama masing-masing itu harus kita pegang dengan kuat dan tidak diperbolehkan untuk saling ragu atas terhadap agamanya sendiri. Meskipun kita di dalam kehidupan beragama bersama, kita bersatu padu dan kita saling membantu dan saling mengingatkan dan saling memberikan nasihat antara satu dengan yang lain, tapi jangan sampai kita kemudian hilang akidah yang kita miliki sesuai dengan akidah agama kita masing-masing. Karena agama kita yang kita peluk adalah agama Islam, yakni diberikan kepada para nabi dan akhirnya kepada Nabiullah Muhammad SAW untuk apa? Li solahil ibad, untuk kebaikan manusia itu sendiri. Di mana dunyahum, di dunia, wa ukhrahum, dan di akhirat. Itu harus kita yakini dan harus kita buktikan di dalam amilus solihat. Maka antara keyakinan agama dengan perbuatan kehidupan di bumi itu adalah menyatu. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Barang siapa yang beriman lalu beramal soleh, maka bakal diberikan surga seperti yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah rabbil alamin alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala amara bihi ta'lima wa irsyada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma aslih lana dinana allati hiya 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan min kulli khairin waj'alna min sharrin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.